Baik, teman-teman wartawan, media, televisi maupun media cetak. Terima kasih ya teman-teman yang menonton. Saya di sini bertugas uang. Situ saya adalah Profesor Firman Pangaribuan. Sampai saya adalah Vanessa. Kami ini adalah kuasa hukum dari SMA Binus Bina Nusantara, kemudian Yayasan Binus. Meskipun saya ini adalah pihak dari Binus setiap hari. Kami membuat konferensi pers ini adalah sehubungan dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan mengenai peristiwa yang dituduhkan kepada Binus, yaitu seakan-akan Binus melakukan pembiaran terhadap suatu peristiwa bullying, pelecehan seksual, dan juga pengeroyokan yang terjadi pada seorang siswa di Binus ini, yaitu kejadian pada tanggal 30 Januari 2024 dan peristiwa tanggal 30 Januari 2024. 31. Dan mungkin teman-teman wartawan sudah menontonnya, baik di podcast, bahkan di media-media mainstream. Ada sesuatu hal merasa tidak nyaman dengan teman-temanmu, sekolah menyiapkan dia untuk bisa belajar sendiri, terpisah daripada orang itu. Bahkan ditawarkan juga secara online. Tapi dia tidak pernah mau menggunakan itu. Sehingga hampir mulai dari Januari itu dia tidak masuk sekolah. Walaupun Binus itu sudah tawarkan, kamu datang aja, kita buatkan fasilitas khusus dipisahkan dari yang lain. Dan Binus akan melindungi dia, menjaga dia kalau ada hal-hal seperti itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ada peristiwa-peristiwa tentunya yang luput, ya, artinya yang tidak mungkin bisa 24 hours kita lihat sekolah itu, karena kejadiannya itu adalah seperti ini. Pada suatu ketika ada jam sekolah, jam lebih kurang jam 1 siang lebih. Ketika mereka break, ya, istirahat, dan kemudian mau masuk kelas. Namanya mungkin anak-anak sekolah, kita tidak tahu mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk sekolah, tapi justru terlambat masuk ke kelas kembali di siangnya itu. Kemudian kita lihat nanti di video nanti ya, ternyata mereka itu sebenarnya berbeda kelas. Tapi entah gimana cara mereka anak-anak ini, mereka akhirnya bisa, mungkin sudah janjian datang ke toilet. Dan kita lihat nanti videonya, tidak ada di sana pemaksaan. Ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada penyeretan, mereka datang masuk sendiri volunteer. Jadi saya bayangkan waktu kecil kita mungkin datang, mungkin ayo berantem yuk, misalnya kalau yuk jago mungkin gitu ya. Saya nggak mengatakan seperti itu karena videonya kan bisu, jadi kita nggak lihat. Tapi dari video itu nanti kita lihat apa yang terjadi. Mereka masuk, ya, jumlahnya umpamanya 14 orang, keluar juga 14 orang. Padahal diceritakan di dalam podcast itu seakan-akan dia bisa dipaksa datang ke toilet, kemudian dipukuli. Waktu datang ke toilet katanya sudah ada orang sebagainya. Bahkan dikatakan dipukuli oleh 3 orang. Nah, seperti itu. Berdasarkan fakta-fakta yang kami lihat ini, itu tidak ada. Kecuali ada peristiwa di luar itu yang kami tidak lihat, ada ini yang tentunya ini adalah ranah kepolisian. 8 orang ini kan sudah diperiksa. Apakah betul mereka melakukan itu? Kalau mereka melakukan itu, tentunya ada proses hukum yang terjadi, ya. Polisi bisa mengusut kasusnya. Tetapi tuduhan
yang dilontarkan seakan-akan BINUS melakukan pembiaran terhadap kejadian ini yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan sekolah BINUS membiarkan adanya bullying, itu yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan bahwa kita membiarkan adanya pelecehan seksual di sini, itu kami tolak secara tegas. Seperti saya katakan tadi, fakta-fakta itu di sini kami yang ingin kami sampaikan. Jadi kalau fakta-fakta ini sudah diproses oleh polisi, dan kami silahkan, ya kami mendukung upaya kepolisian untuk memproses ini. Walaupun sebenarnya terhadap anak-anak di bawah umur, kita mengutamakan restoratif justice. Kemarin telah dilakukan RG, restoratif justice, dihadiri oleh pelapor, kuasa hukumnya, dihadiri oleh juga terlapor, kuasa hukum dan orang tuanya, dan dihadiri oleh kami BINUS. Kita datang, kita siap untuk memfasilitasi atau membantu apa yang harus bisa diselesaikan yang dibantu oleh manajemen terhadap siswanya. Ini persoalannya. Sehingga kita tidak tahu motif apa sehingga kami menduga dan merasakan serangan itu seakan-akan ada terhadap BINUS gitu. Ya kan? Jadi kami juga akan menyampaikan kepada semua pihak agar tidak melakukan, ya semua pihak siapapun, tidak melakukan intimidasi juga kepada manajemen BINUS, tidak juga melakukan pemaksaan-pemaksaan, jangan sampai melakukan juga upaya kekerasan terhadap BINUS, jangan memasuki ruangan gedung secara paksa, karena itu adalah melanggar hukum, ya pada siapapun. Dan apabila ada juga orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang melakukan intimidasi, mencemarkan nama baik BINUS, tentunya kami mereservir, mencadangkan haknya untuk melakukan tuntutan balik, melaporkan kepada hukum, karena kami selalu mau bertindak berdasarkan hukum. Bagi pihak-pihak yang dirugikan, tentunya kami akan hormati upaya hukum yang dilakukan. Kalau sudah lapor polisi, ya kami serahkan dan hormati pada proses hukum. Kalau mau diajukan pada gugatan perdata umpamanya, silakan kami akan menghormati gugatan upaya tersebut. Tapi tidak boleh ada upaya-upaya intimidasi, tidak boleh ada upaya paksa mencemarkan nama baik. Karena kalau ada usaha mencemarkan juga, kami mereservir hak BINUS untuk juga melaporkan pihak tertentu yang mencemarkan nama BINUS. Ya, kalau dikatakan ada pelecehan seksual di sini, buktikan apa betul atau tidak. Ya kan? Kalau itu ada, siapa yang melakukannya? Tapi jangan seakan ini peristiwa di kantin. Mana? Diulang dulu saya kira. Ini tadi udah lewat. Ini. Nah coba lihat. Dari awal dulu, dari ini. Dari awal, putarnya dari awal. Dari sebelum dia menarik kepala, lihat nih. Itu tangannya Pak. Ya kan, lihat tangan dari Raffi menarik kepala kan. Coba. Yang Raffi yang tinggi ya Pak. Ini Raffi, pelapor. Coba putar ulang. Mundur sedikit Pak. Mundur. Lihat ya. Lihat. Pelan-pelan. Ini dia RP. Mana periksa sebelum ditarik kepala? Kok videonya jadi beda? Coba lihat.
kita lihat tadi, kita ini bisa tahu yang bullying siapa, yang melakukan perbuatan siapa. Cuma saya nggak bisa menyimpulkan ini karena kan CCTV. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia ini menarik rambutnya di jam atau tidak, tapi inilah ceritanya. Ini fakta dia nih, tangannya ini. Tangannya di atas kepala. Ini dia. Harap ditarik kepalanya. Padahal dia ngambek. Ya, ini dia. Diucek-ucek ya kepala. Yang lapor dia. Kita tidak tahu peristiwa sebenarnya apa, tapi inilah faktanya. Dia ini aja kan, tarik kepala kan? Hah? Udah berapa tadi? 11 ya. Kita hitung tadi 14, coba lihat. 14 masuk. Mereka lebih ya. Berapa? 18 berapa? 18 di sini ada 18. Oleh si pelapor dikatakan 30. Dan mereka kan masuk kan biasa kan? Apa Anda lihat ada di seret-seret? Ini dia lagi mundur lagi. Ditarik lagi temannya mungkin. Oh diulang nih, diulang ya. 3, oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 ya, 16. 16. Yang manggil jangan diulang. Jadi kalau saya tidak tahu, ini kan faktanya nih. Kita lihat kan ada yang penting kita fakta ini ada, kita lihat kan diseret, dipaksa dan sebagainya. Jadi kalau cerita yang di luar kita di antara pemeriksaan kita dengar, mereka ini janjian, ayo klien di sana kita yuk, gitu. Jadi datanglah mereka ke Tolong ya. Nah sekarang yang mana dia si pelapor ini? Si siapa namanya Alvin? Mana coba ya? Coba lihat ya, kita lihat yang mana dia ya. Yang bertiga Ini Pak. ya? Ya. Ini ya? Yang rambutnya keriting. Ini ya? Nah, lihat ini, biasa kan jalan bersama aja. Oke jalan, ayo buka lagi. Ya, jalan silakan. Jalan kan, bawa laptop lagi nih. Bawa laptop lagi. Ya kan? Nah, kemudian yang udah lihat ya, kita udah lihat masuk ya toilet. Jadi cerita-cerita yang kita dengar lagi kan 18. 18. Ah. Nah, terakhir Nah, ini lagi. dia. Coba lihat nih. Stop, mukanya. Apa yang terjadi? Ketawa nih. Iya, tidak ada tekanan. Ini yang terjadi nih, 31 itu. Kita lihat di sini. Oke. Ya kan dilihatnya nih. Nah, tapi kita harus fair juga, kan nggak boleh bilang itu ketawa terus tidak terjadi apa-apa. Kita harus jujur kan. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Ada video daripada antara mereka. Coba diputar. Ini tanggal 21 kan? Oh ini tanggal 30 ini tadi ya? Oke. Ini 30. Hah? 31 ini. Yang pertama Nah, ini 30 tadi kan? Yang pertama 30. Sekarang 31. Sekarang 30. Itu tadi yang 30. Jadi jelas tidak ada, kami tidak ada video yang di dalam, tapi kita lihat masuk, keluar juga ketawa-ketawa. 8 jumlahnya 18 orang. Yang tadi kan kita lihat kan? Nah sekarang yang 31 nih, lihat nih. CCTV-nya. Dan lihat jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya? Ini dia. Nah, ini dia. Apa? Dia tetap kan jalan biasa. Kalau laptop juga ya. Nah, ini kita lihat sendiri aja. Dulu di toilet. Kalau nunggu berarti kan jumlahnya kan bertambah. Dari 14 mungkin lebih. Kalau ada yang ngurang dari 3 berarti ya 17. Ini masuk 14 keluar 14. Ya, udah mulai keluar. Coba bikin yang keluar ya. Padahal di dalam podcast mereka disaksikan 30 orang dia dikeroyok. Kan ini drama apanya yang luar biasa kan. 5,
Mana 30 orangnya di sini kan jelas. Ini kan bisa dibohongi. Buat putar yang keluar ya, Mas. Mas. Kita sengaja buat apa adanya ini gak dikat-kat, takut kalau dibilang dipotong-potong nanti dianggap sudah rekayasa kan. Jadi agak lama lah, sabar kita dikit. Nah ini kalian, ya, 4 ya? 5 7 8 9 ada yang keluar duluan tadi. Nah ini dia, ini si pelapornya nih. Dia keluar terakhir nih. Ya, tadi sebenarnya berarti 14 ya. Kita putar ulang lagi biar pas. Jangan salah. Pas keluarnya aja. Mana kamera? Bingung gua. Kameranya bisa chip 3. Lagi dia. Masih 2 ada masih keluar. Masih 2 berarti ya. Nah, lihat nih. Ini besar tadi, jadi mungkin ini yang di kantin juga nih namanya dia. Saya melihat dari gambar ini mungkin yang di kantin yang tadi gambar rambutnya itu, dia yang paling tinggi ini kecil nih. Nah ini lawan mereka nih, lihat ya, kan pakai sisa. Tuh, nah ini dia, ini pelapor. Nah, ini dihajar nih, nah, terus ditengarai. Coba. Hah? Jadi mungkin mereka ini, ayo main kamu lawan satu-satu, yang namanya anak SMA kan, nah ini. Ya nih. Ambil posisi nih. Wah ini ambil. Ini kecil, besar nih. Pukul duluan, terus langsung nggak kena ya, langsung dihajar sama ini. Nah ini dia, ini pelapornya itu dia. Nah dilerai. Ini yang kita lihat. Apakah ada peristiwa setelah ini? Kita juga nggak tahu. Tapi ini yang terjadi maksimal mungkin. Ucapan ini mengatakan bahwa ada satpam membiarkan itu yang seakan-akan itu virus bertanggung jawab karena membiarkan. Fakta itu menurut keterangan yang diperoleh tidak pernah ada. Karena kejadian ini ada di toilet dan Anda lihat tidak ada di situ pun seorang satpam. Jadi kalau juga ada satpam di situ membiarkan, itu kami nyatakan itu adalah tidak benar. Demikian keterangan kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Pakai mic, kasih mic. Oh itu ada mic. Dari mana? Cek. Ya, selamat sore Pak, saya Beriska dari Kompas TV. Oh, iya. Saya pengen bertanya, artinya kan memang ini adalah konflik antar siswa gitu ya. Iya. Dan meskipun tidak bisa kita katakan berdasarkan peristiwa yang tadi terjadi tidak terjadi pembulian, namun kan yang terjadi adalah tindak kekerasan antar siswa di dalam sekolah gitu. Nah, kemudian kenapa kasus ini juga kemudian mencuat keluar? Artinya kan mediasi yang sudah dilakukan sekolah ini ada pihak yang tidak puas gitu ya. Mungkin barangkali bisa dijelaskan Pak, mungkin apa sebetulnya yang menjadi motif dari siswa ini kemudian berselisih
dan juga kemudian apa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk memediasi menengahi konflik antar siswa ini. Terima kasih. Nah, terima kasih ya. Pertama ingin saya sampaikan soal motif ya. Saya katakan peristiwa ini sudah terjadi Januari dan sudah diproses oleh pihak kepolisian dan tidak ada yang exposure yang luar biasa selama ini karena terus dilakukan pertemuan-pertemuan mediasi. Jadi sebenarnya BINUS di sini posisinya kan adalah ini seperti kata tadi, ini adalah antara siswa dengan siswa. Siswa yang dilaporkan ini, yang dulunya ada 8 orang, juga ada kuasa hukumnya. Jadi saya juga tidak mau mencampuri apa yang terjadi karena saya menghormati kuasa hukum dari terlapor, menghormati kuasa hukum dari pelapor. Jadi mereka yang sebenarnya berselisih. Tapi BINUS kan berada di tengah, harus memfasilitasi apapun yang bisa membantu penyelesaian urgensi ini, ya kan? Jadi oleh karena itu setiap kepolisian memanggil, mengundang kita pasti kita datang, ya kan? Kita upayakan, ya, untuk mereka bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah sampai sekarang tidak ada tuntutan resmi yang disampaikan kepada BINUS. Jadi tidak ada, tolong BINUS ini, tolong ini nggak ada. Tetapi exposure-nya luar biasa. Tapi hanya tuduhan-tuduhan kepada BINUS yang mengatakan bahwa kenapa BINUS membiarkan kejadian seperti ini. Saya katakan kita tidak membiarkan, ini kan antara siswa. Ya kan? Ini yang terjadi. Jadi kalau ditanya motif, mungkin boleh ditanya ke polisi. Saya takut salah menyimpulkannya. Karena dia antara lapor dengan terlapor. BINUS itu hanya sekolah saja gitu, ya kan? Tetapi tidak bisa mengatakan kami Pak Utara, oh biarnya mereka berkelahi, kami biarkan enggak. Kita bantu. Apa itu? Makanya ketika mereka hari kita ada perkelahian seperti ini, siapa tahu mereka mungkin ada gap, ada sesuatu hal, kita bilang mau nggak? Mau belajar di sini, kita siapkan secara terpisah, kita mungkin. Atau secara online, kita fasilitasi. Ya kan, dengan harapan supaya dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah itu yang dilakukan oleh sekolah gitu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab apa motif daripada perkelahian ini gitu, ya. Karena begini, kejadiannya tanggal 31, langsung tanggal 31 itu orang tuanya melaporkan. Jadi nggak ada jeda. Langsung 30 katanya ada peristiwa yang di sini kita tidak lihat, tapi 31 ada peristiwa, langsung sorenya atau siangnya tidak tahu, tapi tanggalnya kami lihat di lapor polisi 31 Januari. Jadi nggak sempat dikasih kesempatan untuk RJ di antara mereka. Nah, oleh karena sudah dilaporkan ke polisi, ya tentunya kita kan harus hormati. Makanya setiap apa informasi yang diminta oleh kepolisian kita sampaikan. CCTV juga kita berikan kepada saya kepolisian. CCTV ini kita kasih kepada polisi, silakan. Kita terbuka, apa adanya kita buka. Silakan lihat. Kalau memang ada di sana kejadian, ya proses secara hukum. Jadi apa yang dibutuhkan informasi apapun. Nah, kita sebenarnya juga dari sekolah sudah ada interview dengan siswa, tapi kami tidak mau mendahului itu karena itu biarlah ranah kepolisian. Kami takut subjektif kan. Nah, termasuk juga kejadian di hari 31 juga kita juga sudah sampaikan kepada semua pihak kepolisian gitu. Nah, jadi ya saya katakan tadi itu bahwa janganlah jadi mencoba ada upaya-upaya orang tertentu ya, kita nggak menuduh siapa jadi BINUS yang dicoba disudutkan gitu ya. Tapi BINUS berjanji dan komit untuk tetap bekerja sama untuk bisa menuntaskan kasus ini, membantu pihak kepolisian, membantu semua pihak untuk bisa menghilangkan masalah ini. Artinya dari awal sekolah ini tidak diberikan kesempatan untuk menengahi konflik ini ya Pak? Jadi Iya, artinya langsung hukum. At the same day, hari yang sama dia lapor ke polisi, jadi nggak bisa. Oke, saya jelas Pak. Ya, Terima kasih. clear ya di sini ya. Clear. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget tuh. Ada yang lain silakan.
Selamat siang Pak Oto dan kawan-kawan. Selamat sore, maaf. Saya Rian dari CNN Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama soal dugaan penyerangan dan pencemaran nama BINUS ya. Tadi Pak Oto menyampaikan akan ada tuntutan hukum balik Pak. Ingin menegaskan tuntutan hukum balik itu sejauh ini apakah baru ultimatum atau memang sudah dilaporkan Pak? Yang kedua soal restoratif justice, karena ini kan dari polisi bilang banyak pendidikan dan kemarin ada mediasi ya Pak ya. Hasil mediasi kemarin itu seperti apa Pak? Kalau boleh dijelaskan hasilnya Pak. Yang ketiga soal menegaskan soal siswa yang terlibat dan sudah menjadi sanksi itu berapa banyak Pak, dan sanksi itu apa aja? Terima kasih. Begini, karena ada perkelahian seperti ini, sekolah telah ditindak menskorsing. Ya, tindakan langsung dilakukan kepada orang-orang yang ada di skorsing mereka itu. Ada 8 orang itu ditemukan di situ yang itu menurut penilaian itu bisa dikenakan skorsing, diskorsing 8 orang ya Pak ya. 8 orang langsung diskorsing. Jadi sekolah juga sudah mengambil tindakan, ya kan? Tetapi menurut informasi yang kami tahu, di pihak pelapor ini kan menghendaki supaya ini dipecat. Kan kita nggak bisa ambil begitu dulu dong, karena ini siswa kan. Bagaimana kita langsung memecat? Iya, mintanya dipecat ini ya. Nah, jadi kita kan harus arif dan bijaksana juga. Kita harus kosen dulu. Nah, nanti kalau prosesnya lebih lanjut dan terbukti soal pidana dan sebagainya, ya pasti akan ada sanksi lebih keras lagi daripada itu. Jadi sekolah itu selalu menimbang yang terbaik buat kepentingan masih siswanya. Kepada yang diskorsing juga orang yang telah sudah kita pecat, kita skorsing, yang melakukan yang merasa dikorban juga kita kasih kesempatan. Nah, soal umpamanya tutup balik itu saya hanya mengatakan jangan sampai ada tindakan-tindakan, ya kan, yang mencemarkan nama baik daripada BINUS. Kami melihat sekarang ini ada indikasi, gitu kan. Jadi saya hanya memberikan peringatan kepada siapapun, ya. Saya katakan jangan sampai ada mencemarkan nama baik daripada BINUS. Kalau sudah ini kasus di polisi, mari kita hormati, silahkan lah proses berjalan di kepolisian, ya kan. Kalau ada merasa bahwa ada tindakan yang dirugikan oleh BINUS, silahkan juga tempuh proses hukum berlaku. Jangan sampai mengintimidasi sampai ke sekolah SMA BINUS. Karena kalau diintimidasi ke sini, kasihan juga anak-anak sekolah yang lain terganggu sekolahnya. Terganggu dong sekolah yang lain kan. Tetapi kalau ada mereka haknya dirugikan, ya kan, ya silakan tuntut. Baik kepolisian maupun ke pengadilan, kita siap menghadapi proses hukum itu, ya kan? Karena saya bisa katakan tadi itu, fakta-fakta itu kan kita bisa melihat berdasarkan pengetahuan visual kita, pemeriksaan saksi kita, dan kemudian berdasarkan bukti-bukti CCTV. Kalaulah kami diberikan kesempatan untuk memediasi mereka, ya kan itu kan lebih baik tadinya. Tapi karena ini sudah sampai di polisi, ya kami tidak bisa jauh, tidak. Kami harus mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Nah, jadi kalau tadi katakan tutup balik itu, kami tidak bermaksud sebenarnya ingin kasus ini menjadi panjang-panjang. Karena biar bagaimanapun dalam kondisi hukum kita sekarang ini, RG itu adalah paling utama, restoratif justice. Saya sebagai seorang advokat selalu menyuruhkan itu, bahkan lebih parah dari ini pun kejadiannya, kita selalu bilang tolong upayakan restoratif justice, didamaikan para pihak. Kita tidak menginginkan ada penjara penuh. Sudah terlalu banyak biaya negara untuk membiayai orang-orang yang di penjara sana. Nggak ada itu. Kita lihat nih, betapa banyaknya orang di penjara sana karena narkoba dan sebagainya. Sampai tidur pun harus berdiri bergantian. Hari jam 3 jam tidur, 3 jam berdiri, 3 jam tidur, 3 jam berdiri. Sampai begitu penjara. Nah, jadi upaya kami, kalaulah ini, walaupun demikian kami katakan begini, agak sedikit mungkin tegas, ya, kami tetap seandainya pelapor dengan terlapor bisa melakukan RG dan apa yang bisa dibantu oleh BINUS dengan senang hati, pasti BINUS mau bekerjasama untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Itu poin kami.
hasil mediasi kemarin itu belum ada karena pihak pelapor katanya kalau nggak salah si terlapor ini orang tuanya mengajukan minta maaf kepada keluarganya. Ya kan namanya orang dilaporkan ya udahlah maaf lah mungkin begitu ya. Tetapi si pelapor mengatakan kami akan sampaikan kepada prinsipalnya. Yang hadir dari pelapor itu kan kuasa hukumnya. Nah sampai sekarang kita belum tahu. Jadi ya harapan kita mudah-mudahan sebenarnya semuanya hatinya menjadi tenang ya kan, saling masing-masing saling memikirkan nasib daripada masing-masing. Kami dari sekolah, di pihak sekolah juga memikirkan kalau boleh yang semua ini bisa tetap proses belajar ya kan, bisa menuju sekolah dengan baik, bisa jadi seorang orang hebat nanti ya kan, itu pikiran kami gitu. Jadi itulah saran kami kalau boleh semuanya menenangkan diri supaya bisa melakukan restoran justice ya, didamaikan di antara para pihak. Itu ada lagi silakan dari mana? Ya, saya dari elektronik TKBM News Pak. Saya mau tanya sebenarnya kejelasan ini kan udah jelas banget bahwa itu udah ditangani sama polisi. Terus kita di sini Kak, teman-teman wartawan kan harusnya kita lebih kritis lagi karena ini kan bullying ya, maksudnya seperti sekolah-sekolah yang terjadi seperti di STPDN dan sebagainya, bahkan ada yang meninggal, ada yang mendapatkan kekerasan, itu yang menjadi tujuan kita utama. Selain ada perdamaian tadi, misalnya ada satu perjanjian atau supaya eksistensi dari sekolah ini itu tetap eksis dan tetap bisa diterima oleh masyarakat, karena kan ini apalagi anak-anak di bawah umur. Ada aja orang tua nggak mau ada kejahatan di dalam kejahatan gitu. Karena mafia kejahatan bukan hanya soal bullying tapi juga narkoba dan sebagainya. Saat ini itu penting banget buat anak-anak sekarang. Kira-kira pesan Pak Otto sendiri bagi anak-anak Indonesia, khususnya kita sekarang ini lagi live, kira-kira apa Pak selain yang kita harus bisa buat lebih baik lagi? Terima kasih. Ya. Terima kasih nih. Jadi ini sampai sekarang saya tidak bisa mengkonfirmasi membenarkan apakah ini bullying atau tidak. Kalau pengertian bullying itu kan perundungan, ada tindak kekerasan lah, ada tindak kekerasan dilakukan oleh satu pihak tertentu kepada satu pihak tertentu. Itu pengeroyokan umpamanya. Nah kalau saya lihat dari videonya kan tidak ada pengeroyokan, ini perkelahian. Nah, tapi saya katakan tadi, apakah ada peristiwa lain di luar itu? Semuanya. Anas Pak dari Tribun Jakarta Pak. Dari pihak BINUS kan kemarin sempat mengirim press release telah melakukan investigasi ya Pak ya. Kemudian ditegaskan juga pada hari ini tidak ada pengeroyokan, yang terjadi hanya perselisihan antar siswa. Di sisi lain Polres Metro Jakarta Selatan sudah menaikkan